warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa dari kelompok 1. Beradanya kami di sini ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah disusun oleh kelompok kami. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas dalam pergaulan sehari-hari antar warga atau masyarakat. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi secara umum. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia secara umum. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai wahana iptek. Bahasa merupakan alat komunikasi antar budaya dan antar bangsa. Bahasa juga merupakan alat penyampaian atau penutur informasi, ilmu pengetahuan dari beragam ilmu. Kemudian teknologi merupakan sarana pendukung untuk menumbuh kembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta memberikan kemudahan bagi kelangsungan hidup. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, harus cermat dalam menggunakan bahasa. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pendidikan karakter. Bahasa termasuk media komunikasi, maka bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang. Artinya, melalui bahasa, seseorang dapat diketahui kepribadiannya atau karakternya. Nah, dengan demikian, bahasa merupakan salah satu bidang yang berperan penting untuk membentuk karakter seseorang, terutama untuk anak sekolah dasar. Sangatlah penting, terutama untuk bertutur kata baik, lisan maupun tulis, sehingga mampu membentuk karakternya. Dan seorang guru haruslah senantiasa membangun komunikasi dengan siswanya, menggunakan bahasa yang santun, bermartabat, halus, dan bermuatan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Ningsih, NPM 20111000358. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang bahasa sebagai bahasa dalam pembangunan. Peranan bahasa Indonesia dalam bahasa pembangunan nasional sangat strategis. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pembangunan nasional yang selama ini bangsa kita laksanakan telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik dalam bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan yang dikemas dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa ini, sehingga tidak adanya terjadinya perpecahan hanya karena kesalahpahaman perbedaan bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.